Arsitektur modern merupakan gaya arsitektur yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Awal mula masuknya gaya arsitektur modern ke Indonesia sejak awal tahun 1960-an, di mana literatur barat mulai masuk ke dunia pendidikan arsitektur di Indonesia. Karya-karya dan pemikiran-pemikiran para arsitek terkemuka dunia seperti Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, dan Le Corbusier menjadi referensi normatif pada diskusi dan latihan di kelas maupun di studio. Gaya arsitektur modern di Indonesia sangatlah beragam, dikarenakan di Indonesia memiliki kecenderungan memasukkan unsur tradisi lokal pada desain bangunannya. Maka dari itu, muncullah arsitektur modern yang dikenal dengan berbagai istilah, seperti arsitektur klasik modern, arsitektur modern etik, arsitektur tradisional modern, dan arsitektur Bali modern. Adapun karakteristik dari arsitektur modern di Indonesia ialah yang pertama, desain sederhana, tidak menggunakan bentuk yang rumit. Gaya arsitektur modern memiliki prinsip kesederhanaan yang mampu menunjukkan kepribadian dari bangunan dan memiliki nilai estetika tersendiri yang menarik perhatian. Yang kedua, rancangan bangunan terbuka. Tata ruang pada bangunan bergaya arsitektur modern umumnya memiliki denah lantai yang jauh lebih terbuka, dengan minimnya keberadaan pembatas ruangan dan juga banyaknya penggunaan kaca pada bagian bangunan membuat bangunan bergaya arsitektur modern umumnya terkesan sangat terbuka. Yang ketiga, prinsip less is more merupakan prinsip yang mengacu pada pendekatan minimalis pada bangunan. Tidak ada penggunaan ornamen atau bagian bangunan yang berlebihan. Setiap bagian bangunan dibuat berdasarkan fungsi sekaligus estetika secara bersamaan. Yang keempat, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pada umumnya, desain dari bangunan dengan gaya arsitektur modern menyesuaikan dengan lingkungan tempat pembangunan. Hal ini dilakukan agar bangunan memiliki nilai estetika tersendiri. Yang kelima ialah bentuk bangunan simetris dengan memadukan elemen garis. Hampir semua bangunan yang bergaya arsitektur modern memiliki elemen garis yang sangat kuat. Perkembangan arsitektur modern di Indonesia terbagi atas 5 periode. Periode yang pertama ditandai dengan adanya kota satelit Kebayoran Baru di Jakarta oleh R. Susilo, serta pengaruh kuat dari aliran Delft. Fokus arsitektur pada periode ini mengembangkan arsitektur tropis modern Indonesia dengan tradisi. Periode kedua merupakan periode pembentukan pendidikan arsitektur di Indonesia. Yang menjadi fokus utama pada periode ini ialah kecenderungan meninggalkan pemikiran arsitektur tropis modern Indonesia yang telah dirintis oleh generasi sebelumnya dan ketertarikan pada arsitektur tradisional muncul, serta menguatnya tradisi berarsitektur modernis rasional sejati. Selanjutnya pada periode ketiga, berlangsung antara tahun yang ditandai dengan munculnya Orde Baru dalam politik Indonesia. Yang menjadi fokus utama arsitektur pada masa ini ialah pencarian identitas arsitektur Indonesia dan kebangkitan arsitektur tradisional. Tradisi modernis rasional yang di bawah dua periode sebelumnya mendapat kritikan keras sejalan dengan derasnya arus pemikiran arsitektur dunia. Selanjutnya, periode keempat. Periode keempat ini berlangsung antara tahun arsitek generasi ketiga mencapai puncak karyanya. Adapun proyek-proyek yang ditangani ialah proyek pemerintah yang menjadi fokus utama pada periode ini, yaitu keinginan untuk mensenyawakan arsitektur modern dan tradisional dengan
penekanan lebih kepada simbol makna dan budaya dibandingkan dengan permasalahan kondisi tropis. Selanjutnya, yang kelima ialah periode ini merupakan kondisi kontemporer arsitektur Indonesia dan percepatan peristiwa merupakan karakter yang menonjol pada periode ini. Yang menjadi fokus utama pada periode ini ialah bukan tradisi berarsitektur dengan meningkatkan profesionalisme, penjelajahan desain, dan kejujuran. Arsitek dan karyanya. 1. Hendrik S. Silaban. Hendrik S. Silaban, karya-karyanya menghiasi ibu kota Jakarta. Siapa yang tidak kenal monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas, Gelora Senayan, dan tentunya yang paling membanggakan adalah Masjid Istiqlal. Bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara itu dirancang olehnya melalui sebuah sayembara dan karyanya itu menjadi monumen toleransi beragama di Indonesia. Mengapa? Karena masjid terbesar di Indonesia dirancang oleh seorang beragama Kristen. Masjid Istiqlal, Jakarta 1954, Hendrik S. Silaban memenangkan sayembara pembuatan gambar maket masjid dengan moto atau sandi ketuhanan yang kemudian bertugas membuat desain Istiqlal secara keseluruhan. Masjid Istiqlal ini juga merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1970-an. Berikut adalah gambaran dari gedung Masjid Istiqlal Jakarta 1954. Selanjutnya, arsitek Lim Buan Tiji. Salah satu arsitek yang menjadi pelopor desain arsitektur modern di Indonesia. Di dalam setiap karya arsitekturnya, Lim Buan Tiji memadukan penyelesaian dengan menggunakan arsitektur barat modern dan unsur Cina yang didasarkan pada filosofi hubungan manusia dengan lingkungannya. Lim Buan Tiji juga sangat memperhatikan kondisi iklim dan lingkungan sekitar di setiap desainnya. Karya arsitektur Lim Buan Tiji banyak dipengaruhi oleh arsitek Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, dan Duduk de Stijl. Salah satu contoh yang menarik dari rancangan Lim Buan Tiji di mana memiliki karakter menerapkan arsitektur modern yang selaras dengan konsep lingkungan sekitarnya yang juga termasuk dari pengaruh iklim. Iklim tropis yang menandakan hijaunya arsitektur rancangan beliau pada rumah tinggal Dr. Insinyur Han Tiujo, Semarang yang dibangun pada tahun 1932. Berikut gambaran dari rumah tinggal Dr. Insinyur Han Tiujo, Semarang. Selanjutnya arsitek Ahmad Nohman. Ahmad Nohman adalah seorang tokoh arsitek Indonesia yang dikenal mendedikasikan hidupnya untuk membangun masjid sehingga dijuluki arsitek 1000 masjid dan maestro arsitektur masjid Indonesia. Ciri khas dari karyanya adalah bentuk masjid yang tidak memiliki kubah. Berikut masjid yang tidak memiliki kubah yang diterapkan pada Masjid Salman Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung. Selanjutnya arsitek Suwejedi Wirjoatmojo. Suwejedi meyakini modernitas arsitektural sebagai wahana pembebasan dari jejak kolonialisme. Ia memperkenalkan lokalitas Indonesia bukan sebagai tiruan dari ikon, bentuk, dan gaya tradisional, tetapi dalam pencarian prinsip spasial. Ia menempatkan konsep Jawa tentang kategori spasial ke dalam desainnya, yaitu keseimbangan alam luar atau Jaba dan dalam Jiro, dan gradasi nilai-nilai dari awal atau purwa, perantara atau madya, dan tempat suci batin atau utama atau dalam. Desain Suwejedi bercirikan komposisi geometris murni. Dia menekankan pada situs bangunannya, memastikan bahwa bangunan tersebut selaras dengan situs tersebut dan kondisinya. Berikut gambaran dari bangunan gedung Menara Departemen Kehutanan atau Manggala Wahana Bakti Jakarta 1977. Selanjutnya arsitek Gunawan Tajajono. Gunawan Tajajono, arsitek asal Indonesia. Salah satu karya rancangannya Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia atau Rektorat UI. Gedung ini terinspirasi dari tipologi bangunan tradisional Indonesia dan terdiri dari kaki, badan, dan kepala. Kaki merupakan dasar bangunan,
badan berupa 4 tiang penyangga, dan kepala berupa atap. Kami mempelajari beberapa tipologi bangunan tradisional Indonesia, kemudian menerjemahkannya pada rancangan bangunan, tentu saja dengan menafsirkan yang baru dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan kegiatan yang ada, kata Gunawan saat ditanya tentang ide dasar pembentukan bangunan. Berikut adalah contoh dari bangunan dari Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia atau Rektorat UI 1987. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami.